Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang tindak pidana Mayantara atau cybercrime yang terjadi di Indonesia, beserta beberapa pengaturan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi saya adalah mahasiswa semester 9 Fakultas Hukum di Universitas Bengkulu. NPM saya sendiri adalah B1A020080. Jadi sumber referensi yang saya baca ada beberapa buku ya, yang bisa dilihat di sini. Nah, kemudian adalah tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas, memberikan pengetahuan juga kepada masyarakat luas, dan juga untuk membantu masyarakat luas memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan Mayantara dan juga yang disebut dengan cybercrime ini. Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh baik dalam perkembangan ekonomi serta perolehan informasi yang cepat dari seluruh dunia. Namun di samping membawa pengaruh yang baik, perkembangan teknologi informasi juga membawa pengaruh yang buruk. Salah satu akibat buruk yang timbul dari kemajuan informasi adalah maraknya tindak pidana Mayantara. Jadi yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan Mayantara. Nah, meningkatnya kasus cybercrime ini merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara-negara di dunia. Buktinya dengan dijadikannya cybercrime sebagai salah satu topik pembahasan pada Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offender ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba, dan ke-10 di Wina, Austria. Nah, jadi jumlah kasus cybercrime atau kejahatan di dunia maya yang terjadi di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Ini adalah fakta. Yang antara lain karena banyaknya aktivitas para hacker di tanah air. Kasus cybercrime di Indonesia adalah nomor 1 di dunia. Cybercrime pada anak disebutkan telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan anak-anak rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan dari dunia maya. Kejahatan seksual contohnya, pornografi, trafficking, bullying, dan bentuk-bentuk lainnya yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Jadi menurut data yang dipublikasikan dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Anak Indonesia, sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Nah, jadi secara rincinya dipaparkan anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 20%, pornografi anak online 21%, prostitusi online 20%. Nah, jadi objek CD porno pun 15%, serta anak-anak korban kekerasan seksual online ada 11%. Dan jumlah itu diprediksi akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal. Jadi pertumbuhan angka anak korban kejahatan online itu ditanggulangi secara optimal. Nah, pertumbuhan angka tadi ya bertumbuh pesat seiring meningkatnya jumlah pengguna internet di tanah air. Nah, pada bulan Maret tahun 2016, Direktorat Cybercrime Barreskrim Polri menangkap 3 tersangka pembobol situs layanan penjualan tiket pesawat, kalau nggak salah tiket.com. Ketiganya membobol dengan meretas situs tiket.com yang mengakibatkan kerugian mencapai 4 miliar rupiah dan Citylink rugi hampir 2 miliar rupiah. Jadi para tersangka diduga pernah meretas 4.600 situs yang berpotensi menghasilkan uang jika berhasil mereka retas. Nah, jadi kasus tadi ya memberikan gambaran kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi. Sangat besar tuh dampak buruknya oleh yang kita terima tadi. Jadi diperlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap cybercrime, khususnya mengenai pengaturan hukumnya di Indonesia. Jadi pengertian cybercrime. Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Salah satu ahli yang bernama Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai the new form of antisocial behavior. The new form of antisocial behavior. Nah, dan kemudian beberapa julukan atau sebutan lainnya yang cukup keren ya, diberikan kepada jenis kejahatan baru ini dalam berbagai tulisan.
antara lain sebagai kejahatan dunia maya, cyberspace atau virtual space offense. Nah, kemudian dimensi baru dari high-tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari white-collar crime. Menurut Pak Barda Nawawi Alif, seorang ahli pidana di Indonesia. Kemudian cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Jadi dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, kemudian ya dijelaskan bahwa cybercrime itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ini adalah cybercrime dalam arti sempit yang disebut sebagai computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer. Dan yang kedua adalah cybercrime dalam artian yang luas, disebut sebagai computer related crime, yakni adalah perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Jadi dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik itu untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan cara merugikan orang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk cybercrime. Jadi cybercrime merupakan tindak pidana yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi yang ditandai dengan lahirnya internet yang membentuk ruang cyber. Nah, itu dimensi lain daripada jurisdiksi kejahatan. Dia haruslah transnasional, dan dia juga, kalau kata Profesor Herlambang, dia harus transnasional, harus pula dia melintasi batas ruang dan waktu. Kemudian ya, dalam draft Convention of Cybercrime di draft nomor 19 kalau nggak salah 19 dan nomor 25 ya tahun 2000, dan draft Explanatory Memorandum di draft Convention on Cybercrime tahun 2001 ya, ada berbagai kategori cybercrime ya, sebagai berikut. Pertama ada joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Nah, hal ini termasuk pencurian waktu operasional komputer dan yang lain-lainnya. Dan kemudian adalah hacking, yang itu mengakses internet secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat ya yang ilegal pokoknya. Yang ketiga adalah Trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kemudian data leakage, ya, kebocoran data, yaitu menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang, dan data dalam situasi tertentu. Kemudian bentuk selanjutnya daripada cybercrime ini adalah data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Ini banyak terjadi pada saat ujian, contohnya ujian masuk suatu institusi. Ini terjadi banyak di Indonesia. Ini adalah suatu fenomena yang menjadi rahasia umum. Kemudian ada to frustrate data communication atau penyanyian komputer. Kemudian bentuk selanjutnya adalah software piracy, yaitu adalah pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta. Nah, hak cipta yang bagaimana? Yang sudah dilindungi oleh haki. Nah, kemudian bentuk selanjutnya adalah cyber espionage, spionasi, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Nah, jadi dengan memasuki sistem jaringan komputer, pihak sasaran intinya. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang secara ini ya, dalam bahasa internet itu computerized. Nah, biasanya si penyerang menyusun sebuah program mata-mata yang disebut sebagai spyware. Kemudian bentuk selanjutnya adalah infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Rahasia ya. Nah, ini kayak memasuki wilayah pribadi seseorang. Kejahatan ini
biasanya ditujukan terhadap terhadap keterangan pribadi seorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, lagi-lagi yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, cacat penyakit tersembunyi dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya data forgery. Nah, data forgery merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Dan selanjutnya adalah unauthorized access to computer system and service. Jadi kejahatan dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, dan atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker ini melakukan dengan maksud sabotase maupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu ada juga yang melakukannya hanya karena masa tertantang, kemudian mencoba keahliannya untuk menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi tadi. Ya, karena proteksi tinggi dia merasa tertantang nih. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk merugikan, tapi karena dia memiliki pengetahuan dan juga memiliki skill, ya, dia coba hanya sebagai kesenangan belaka gitu. Nah, kejahatan ini marak dengan berkembangnya teknologi internet. Bagi yang belum pernah dengar, masalah di Timur lagi hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional. Beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker. Kira gitu. Kemudian ada lagi kisah soal mahasiswa Visipol yang ditangkap gara-gara mengacak-acak data milik KPU, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh daripada unauthorized access to computer system and service. Kemudian bentuk selanjutnya daripada cybercrime adalah cyber sabotage and extortion, yang merupakan kejahatan yang paling mengenaskan. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau suatu jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Nah, biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer maupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Dalam beberapa kasus seperti hal tersebut terjadi, maka perilaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data. Sudah dia melakukan kejahatan, dia menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut. Nah, pelaku kejahatan tersebut ya program untuk komputer atau sistem jaringan yang telah disabotase tersebut. Nah, tentunya dengan bayaran. Jadi sudah disabotase, sudah dimasuki, dia menawarkan diri untuk membenarkannya, tapi dengan catatan harus membayar tebusan. Ini sering terjadi. Nah, ini baru disebut dengan kejahatan cyber terrorism biasanya. Dan kemudian ada lagi bentuk selanjutnya, ini adalah offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan kepada hak atas kekayaan intelektual. Ini haki yang dimiliki pihak lain di internet. Jadi contohnya adalah peniruan pada tampilan web page pada suatu milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Dapat kita contohkan saat ini, ya. Situs mesin pencarian Bing, ya. Kalau selain Google ada namanya tuh Bing, kemudian ada Opera browsing gitu. Nah, tadi Bing nih milik Microsoft yang konon dituduh menyerupai milik situs perusahaan travel online. Itu adalah contoh-contoh lainnya. Kemudian ada lagi namanya illegal contents, yang merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan informasi yang mencakup rahasia negara,
propaganda, melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa bentuk daripada cybercrime. Jadi, nampak bahwasannya pada dasarnya cybercrime adalah penyerangan pada konten, komputer sistem, sistem komunikasi milik orang lain atau umum di dalam ruang lingkup cyber atau cyberspace. Jadi, setelah bentuk-bentuk cybercrime tadi secara umum ya, tadi dijelaskan, kemudian ada lagi bentuk cybercrime berdasarkan motif. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yang mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara sengaja, di mana tersebut secara sengaja dan berencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi dan sistem komputer. Dan kemudian ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Kejahatan abu-abu. Di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan. Karena pelakunya melakukan pembobolan tapi tidak merusak, enggak mencuri, tapi dia melakukan pembobolan. Nah, pokoknya jadi tidak jelas apakah orang ini melakukan tindak pidana atau tidak, karena dia hanya masuki saja, tapi tidak melakukan kerugian, tidak ada melakukan pembocoran data, tidak ada pencurian data, tidak ada juga, begitu. Jadi berbagai macam-macam kategori cybercrime tadi ya. Bentuk cybercrime yang sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan pemalsuan kartu kredit dengan cara melacak nama, nomor kartu kredit lengkap dengan expire date atau tanggal expire-nya ya, seseorang untuk dimiliki dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatannya dengan melakukan transaksi-transaksi atau pemesanan barang. Dia memesan barang, tapi tidak dengan uangnya sendiri, tapi menggunakan kartu kredit orang lain. Jadi seperti itu. Pengaturan cybercrime melalui hukum pidana di Indonesia sudah tertuang dalam KUHP dan juga dalam Undang-Undang ITE, UU ITE kalau sekarang lagi maraknya. Dalam KUHP sendiri bisa dilihat ada di pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ya. Bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk cybercrime ini dapat dilihat di KUHP. Contohnya, di antara berikut adalah pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kemudian pasal 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Kemudian adalah pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kemudian adalah pasal 386 KUHP tentang perbuatan curang. Kemudian adalah pasal 506 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum. Selanjutnya adalah pasal 382 KUHP, dan selanjutnya adalah pasal 383 KUHP. Nah, dan berikut ini adalah beberapa kategori kasus cybercrime yang telah ditangani dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, itu dimulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 53. Nah, pada pasal 27 tentang illegal content, yakni adalah muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi, kemudian muatan perjudian, kemudian muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, muatan pembalasan dan ancaman, extortion and threats. Dan selanjutnya adalah pasal 28 tentang illegal contents. Illegal contents yang pertama adalah berita bohong yang menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kemudian adalah informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan sara, kebencian dan juga permusuhan, tapi dalam bentuk sara, menghina suku, menghina ras, agama, dan adat orang lain. Kemudian adalah pasal 29 tentang illegal content, yakni informasi elektronik baik secara dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Kemudian pasal 30 masih tentang illegal access, yakni dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian adalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dan masih banyak lagi yang dijelaskan dalam
dalam undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Tindak pidana Mayantara atau cybercrime adalah tindak pidana yang menggunakan komputer dan internet sebagai sarana. Nah, bentuk tindak pidana Mayantara atau cybercrime tadi dapat dibedakan menjadi berdasarkan aktivitas dan motif pelakunya. Jadi pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana Mayantara melalui KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP. Jadi demikian adalah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan juga mendukung adanya presentasi ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.